Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 29, Calon Bos Wanita. Jadi apa? Ningsi tersedak, merasa tidak bisa berkata-kata. Bos besar Lu, apakah karyawan Anda tahu bahwa Anda menggunakan orang-orang di perusahaan Anda untuk membantu artis dari perusahaan lain? Ternyata mereka tidak melakukannya. Penata rias terkenal ini pasti belum pernah mendengarnya mengingat betapa tidak dikenalnya dia. Dia benar-benar ingin berlutut di hadapan Lu Tingqiao. Golden Age Entertainment setidaknya adalah salah satu anak perusahaan Lu Corporation. Meskipun Lu Jingli sekarang mengelola Golden Age, bos di balik layar adalah Lu Tingqiao dari Lu Corporation. Lu Corporation mulai terlibat dengan industri hiburan 5 tahun lalu dan membeli Golden Age Entertainment, menciptakan kerajaan hiburan. Mereka bahkan mampu bersaing langsung dengan perusahaan tertua dan terkemuka di industri tersebut, Starlight Entertainment. Dari sini, terlihat betapa ketatnya persaingan antara kedua perusahaan. Karyawan mereka, mulai dari artis, manajer, asisten, penata rias, dan penata gaya, tidak pernah bisa berbaur. Jika ada artis dari kedua perusahaan yang hadir di lokasi yang sama, pasti akan ada percikan api yang berkobar. Lu Tingqiao melihat arlojinya, minivan ada di depan pintu, kamu bisa merias wajah dan menata rambutmu dalam perjalanan ke sana dan kamu akan tiba tepat waktu. Terserah Anda apakah Anda ingin pergi atau tidak. Ningsi begitu bimbang hingga ususnya mulai terasa sakit, tetapi dia masih menggertakkan giginya, aku pergi. Karena Lu Tingqiao tidak mempedulikannya, maka dia juga tidak akan mempedulikannya. Melihat Lu Tingqiao mengikutinya, dia terkejut, kau akan ikut juga. Siapa lagi yang akan menyetir? Little Treasure juga ingin tinggal lebih lama denganmu. Dia menggunakan nada bicara yang tenang lagi, seolah-olah apapun yang dikatakannya adalah kebenaran dan dia hanya mengajukan pertanyaan konyol. Harta kecil mengangguk penuh semangat. Oke. Pada akhirnya, mereka berempat naik ke dalam minivan, bersama dengan sang penata gaya, Arthur. Lu Tingqiao bahkan tidak mengganti pakaiannya, dia terus mengemudi dengan pakaian rumah yang kasual sementara Ningsi dan Arthur duduk di belakang, dengan harta kecil mengawasi mereka dengan rasa ingin tahu saat dia berbaring di kursinya. Arthur dengan hati-hati melihat ke arah Ningsi sekali, tatapannya menunjukkan penghargaan yang besar. Wanita ini memiliki fitur yang sempurna dan kulit yang luar biasa, saya tidak perlu berbuat banyak. Saya hanya akan merias wajah tipis-tipis saja. Acara apa yang akan Anda hadiri hari ini, Nona? Aku harus memilih pakaian yang tepat untukmu. Ini hanya upacara pembukaan sebuah film. Ningsi sangat takut dia akan dipukuli jika dia mengetahui bahwa dia berasal dari Starlight. Beruntung Arthur tidak bertanya banyak, dia hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan terus merias wajahnya. Ketika mereka sudah dekat dengan lokasi upacara pembukaan, Ningsi telah berdandan lengkap dari atas hingga ujung kaki, mereka memahami waktunya dengan sangat baik. Lu Tingqiao menghentikan mobilnya, lalu berbalik menatap wanita di belakangnya, dengan lengannya di sandaran kursinya. Bagaimana? Tanya Ningsi, sedikit gugup. Tidak buruk. Tidak mudah untuk mendapatkan pujian seperti itu dari seseorang yang pendiam seperti Lu Tingqiao. Terlebih lagi, Little Treasure memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi kagum. Ningsi tiba-tiba dipenuhi dengan rasa percaya diri dan dia memeluk Little Treasure sambil meminta maaf. Sayang, aku minta maaf karena tidak bisa menepati janjiku, tapi Bibi berjanji padamu bahwa aku akan segera kembali untuk menemanimu sepulang kerja. Harta kecil memeluknya sejenak sebelum dengan enggan melepaskannya dan melambaikan tangan, mengetahui bahwa dia sedang terburu-buru mengejar waktu. Melihat pasangan ayah dan anak di belakangnya, hati Ningsi dipenuhi dengan kehangatan. Setelah bertarung seperti seorang prajurit sendirian dalam waktu yang lama, itu adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan hangat seperti itu. Karena Ningsi telah pergi, posisi pengemudi secara alami diserahkan kepada Arthur. Arthur tidak bisa lagi menahan rasa usilnya dan dengan hati-hati bertanya sambil mengemudi, "Bos, siapa wanita itu tadi? Apakah dia salah satu rekrutan baru di perusahaan kita? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Sial. Bos besar mereka benar-benar memiliki seorang wanita di sisinya, ini adalah berita yang mengejutkan." Lu Tingqiao menopang dagunya, menjawab dengan santai, seorang artis dari Starlight. Arthur. Dalam sekejap, Arthur tampak masam seperti baru saja makan lemon. Bos besar, Anda benar-benar mengizinkan saya menata gaya artis dari Starlight. Mengapa bos kita bekerja untuk pihak lain? Bahkan tuan muda kedua kita tidak berkencan dengan siapapun dari Starlight, oke. Jika orang yang duduk di sini adalah tuan muda kedua, dia pasti akan mengomel. Namun, ini adalah raja jahat Lu Tingqiao. Dia hanya bisa menahannya, bahkan tidak berani mengeluarkan satupun keluhan meskipun itu membunuhnya.
Hal lain yang tidak bisa dia katakan adalah, artis Starlight yang tidak dikenal itu tidak akan menjadi calon bos wanita mereka, bukan? Bagaimanapun, wanita ini bahkan mampu memenangkan hati pangeran kecil. Dia jelas tidak sederhana.